semacam dampingan, gitu, dampingan BUMDes, gitu ya, dampingan PPI. Itu memang itu yang kami harapkan Pak dari PPI, karena kita memang lembaga ini adalah lembaga nirlaba, lembaga yang lebih politik, tapi memang banyak dosen-dosen di USU itu yang suka melakukan ini, dan dosen-dosen dari universitas lain suka melakukan ini karena keinginan untuk mengabdi, sebenarnya keinginan untuk mengabdi. Kemudian juga pertanyaan dari Pak pada Mean Siotan, BUMDes di harian ya, Hariara Pohan, memang saya dengar ada pengelola wisata Dolok Olbung ya, yang sekarang udah viral juga, orang udah berfoto-foto di situ. Tapi saya kembali lagi, ini kan bukan soal BUMDesnya ya Pak ya, tapi soal pengelolaan wisata di Indonesia pada umumnya. Hampir semua pengelola wisata di Indonesia selalu konotasinya ke peningkatan PAD. Itu dulu yang diutamakan. Sehingga banyak wisatawan yang datang akhirnya merasa nggak nyaman dulu dengan peningkatan PAD itu. Akhirnya uang parkir, uang keamanan, uang ini, kita sebagai wisatawan langsung jerah gitu datang ke situ. Bagaimana kalau BUMDes ini berpikiran lain dulu, berpikiran tidak seperti itu, berpikiran untuk melayani wisatawan dulu. Kemudian wisatawan nyaman, lalu kemudian tinggal ditata orang-orang yang jualan di situ, ditata dengan standar tinggi, kebersihannya tinggi, makanannya enak, itu Bukit Holbung akan bisa mengalahkan Tongging, saya pikir. Karena saya tahu Kecamatan Harian ini adalah sudut di Danau Toba yang menurut saya paling indah, menurut saya nih. Kecamatan Harian ini adalah sudut di Danau Toba yang paling indah, sehingga di situ banyak penyair muncul, situasi orang dan segala macam kan, dan Pak Goci pun banyak di situ yang membuat membuat Pak Goci ya, yang membuat gendang untuk Manotor ya kan, termasuk Pak Sarunai banyak keluar dari sini. Seniman-seniman dari Samosir banyak muncul dari Kecamatan Harian ini, dan sayang Kecamatan Harian ini kalau nggak dikelola dengan baik. Tapi tentu saja yang diutamakan adalah pelayanan. Berkaitan dengan misalnya PAD dari Dinas Pendapatan dari Samosir juga, saya pikir ini peraturan memang seperti itu. Itu ya walaupun tidak ikhlas, tapi itu memang peraturan seperti itu Pak ya. Kita kasih lah. Memang peraturannya memang perda atau perbuk di atas, baru perdres di bawah. Dan biasanya merefer ke situ. Jadi, tapi yang paling saya setel adalah bagaimana kalau BUMDes Hariara Pohan ini kepada pelayanan aja. Buat wisatawan itu nyaman, makanannya enak, pada saat kita datang kita mengeluarkan duit banyak, di situ nggak apa-apa. Akhirnya memang targetnya bukan untuk PAD parkiran itu, tetapi masyarakat sekitar itu mendapatkan keuntungan dari misalnya kuliner yang di sana. Jadi saya merasa kawasan wisata Samosir ini bisa dikembangkan, misalnya mengembangkan kuliner-kuliner tradisional, tetapi yang packagingnya bagus. Misalnya saya kepengen juga minum kopi Samosir, plus ombus-ombus Samosir, plus Napi Nadar, Napi Nombur, tapi dikelola dengan packaging yang bersih, yang sehat, dan itu akhirnya bisa viral juga untuk kuliner seperti itu. Karena kuliner Samosir ini kan, atau kuliner dari Batak Toba itu kan nggak pernah diangkat gitu. Macam mana Napi Nadar, Napi Nombur, ombus-ombus dan kopi itu bisa ditangkat, tapi dengan kemasan. Sebenarnya persoalan wisata ini adalah soal packaging, bukan soal rasa. Rasa memang wajib juga, tetapi ketika rasa enak, packagingnya tidak bagus, orang nggak mau juga datang. Tapi ketika rasa enak, packagingnya bagus, itu jadi viral. Orang semua nanti datang ke Bukit Holbung. Di sana ada ombus-ombus, minum kopi Samosir. Ceritakan juga kopi Samosir ini adalah kopi yang ditanam di ketinggian 1600 dengan diproses seperti ini, dan kemudian seduhnya seperti ini. Wah, itu memang orang udah bayang-bayangkan Bukit Holbung itu seperti surga begitu. Nah, ini sebenarnya persoalan-persoalan pelayanan wisata yang menurut saya kita ubah mindset kita. Jadi pelayanan wisata, kalau saya ke Vietnam misalnya, saya merasa di Vietnam itu orang melayani wisatawan luar biasa bagusnya. Padahal di sana hanya wisata melihat orang Vietnam menang perang lawan sama Amerika. Kita disuruh masuk lubang kecil-kecil dan beribu orang datang tiap hari ke situ. Tapi soal pelayanan,
namanya wisata perang. Tapi bisa juga wisata perang ini jadi